ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sebelumnya saya izin lebih prefer pakai masker dibandingkan pakai face shield ya. Karena memang nggak biasa saya pakai ini, jadi kayaknya kok pakai ini risih gitu. Jadi mendingan pakai masker aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan Pak? Kalau nggak boleh saya pulang ya, nggak apa-apa ya insyaallah. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kajian temanya hadirnya setan di sekaratnya insan atau saat sekaratnya insan. Sebenarnya ini udah sejak 2 bulan lalu itu pengen disampaikan, tetapi selalu saja qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada halangan demi halangan ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah takdirkan biiznihi pada bulan Ramadan kita bahas ini di pagi hari yang berbahagia ini. Dan ana yakin insyaallah semua dari jemaah sedang berbahagia ya, karena Allah Ta'ala berikan kemenangan atas semuanya, untuk sahurnya, dan yang udah qiyamul lail mungkin qiyamul lailnya, dan kemudian salat berjamaah, dan telah insyaallah mendapatkan lebih dari dunia dan seisinya dengan salat sunnah qabliyah sebelum subuh, dan lebih-lebih salat subuhnya, kemudian mendapatkan majelis ta'lim, majelis ilmu syar'i. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Nikmat apa lagi ya mau kita ingkari ya jemaah sekalian. Ini nikmat sekali, nikmat yang mungkin jemaah sekalian tidak pernah terbesit sejak era 80 atau 90-an. Ternyata sekarang kita bisa senikmat ini. Ya alhamdulillah. Tetapi kita tidak terpenjara dalam sebuah kenikmatan di dunia ini, melainkan kita menatap masa hadapan, yaitu suatu kepastian yang disebut kematian. Bahwasanya kematian itu pasti. Ya, mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mengalami atau mengecap kematian. Jadi kematian itu ada rasanya. Kemudian kita juga meyakini di sebalik kematian itu ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan barzakh. Ya, tidak seperti anggapan dari sebagian manusia yang ingkar terhadap barzakh dan juga akhirat. Ya, kata mereka sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata ini cuman kehidupan dunia dan kita tidak akan dibangkitkan kembali, melainkan justru kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan barzakh mungkin jauh lebih lama. Dan apalagi kehidupan akhirat yang tiada habisnya. Maka mari kita berbekal untuk yang selamanya dengan memanfaatkan yang sementara. Untuk akhirat kita dengan memanfaatkan yang Allah Ta'ala rizkikan di dunia. Dan kita memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla Al-Jalil Al-Karim Al-Mannan Al-Wahhab
agar senantiasa memberikan diri kita hidayah, ilham, ilmu dan juga taufik dalam beramal sehingga bisa istiqamah hingga akhir hayat dan nafas, sehingga bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafatnya kita, dan kita mohon kepada Allah akan hal tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada permasalahan tentang su'ul khatimah atau suatu permasalahan di momentum ihtidar dan sakaratul maut, yaitu fitnatus syaitan fi haqqil muhtadir namanya. Fitnahnya setan pada orang yang sedang mengalami ihtidar. Ihtidar yaitu semacam atau menjelang sakaratul maut atau menjelang kematiannya. Jadi bisa jadi syaitan itu akan memberikan fitnah dan ujian pada orang yang sebentar lagi mati. Namun kalau di sini ada dua hal, imma keyakinan batil, imma keyakinan yang ada benarnya. Kita mulai dulu dari penjabaran Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin. Ada permasalahan, yaitu keyakinan sebagian manusia bahwasanya syaitan akan mendatangi orang muhtadir atau sakaratul maut, dan syaitan tersebut akan mendatanginya dengan karakteristik orang tuanya calon mayit ini. Orang tuanya atau nenek moyangnya calon mayit ini, jadi kan terkenang nih bapaknya atau ibunya atau kakeknya, namun dengan format dan seragam keyahudian atau kenasranian. Jadi kelihatannya nih bapaknya nih hadir menjelang kematiannya dan terlihat mungkin pakai salib misalnya atau misalnya ya. Sampai kemudian yang gaib ini, yaitu setan ini yang dengan gambaran orang tuanya calon mayit itu mendakwahkan calon mayit ini kepada agama Yahudi atau Nasrani atau agama selain Islam, agar calon mayit ini terjerumus sebelum wafatnya sehingga menjadi kafir atau mati dalam kekufuran. Tapi ini adalah keyakinan sebagian dari orang, terutama orang Arab. Dan ini disebut oleh Syekh Masyhur sebagai khurafat tersebar di banyak manusia, yang mana khurafat ini diselipkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali atau yang kita sebutkan atau kita kenal sebagai Imam Ghazali dalam kitab beliau Kashfu Ulumil Akhirah. Beliau menyelipkan cerita semacam ini di kitab Kashfu Ulumil Akhirah, yaitu menyingkap ilmu-ilmu akhirat. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi yang hidup atau eksis sekitar 100 tahun atau 1 abad setelah wafatnya Imam Ghazali itu, atau sekitar 500 tahun setelah wafatnya Imam Ghazali, maka Imam Al-Qurtubi juga menukil kisah-kisah semacam ini di kitab beliau yang masyhur sekali, yaitu kitab At-Tadhkirah. Ya, kitab At-Tadhkirah ini masyhur sekali dan cetakannya atau terjemahannya juga tersebar di Indonesia. Ya, At-Tadhkirah namanya, mengingat kematian gitu. Cerita khusus yaitu bahwasanya calon mayit ini didatangi oleh nenek moyangnya, kemudian dipropagandakan keyahudian dan Nasranian, itu baru ada diselipkan secara literatur di kitabnya Imam Ghazali tersebut. Maka sebagian dari ulama kemudian mengomentari hal-hal semacam ini, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga seorang imam dan alim dalam mazhab Syafi'i. Beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah menukil dari Imam As-Suyuti rahimahullah mengomentari cerita-cerita semacam ini, lam yarid dzalik. Cerita seperti ini tidak ada juntrungannya, tidak ada sumbernya, melainkan sebatas hikayat-hikayat yang tidak diketahui siapa yang menghikayatkan pada hakikatnya, melainkan cuma diselipkan
di beberapa kitab seperti kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu Kashfu Ulumil Akhirah. Dan Syekh Masyhur hafizahullah menyimpulkan bahwasanya kitabnya Imam Al-Ghazali ini yaitu Kashfu Ulumil Akhirah, di dalam kitab tersebut ada beberapa afat yaitu kecacatan, kesalahan yang mana Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga ulama Syafi'iyah yang beliau wafat kisaran tahun 852 Hijriyah. Kalau Imam Ghazali wafat tahun 505 Hijriyah. Jadi kisaran 300 atau 250 tahun ya jarak antara Imam Ghazali dan Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar ini mengungkap dengan perkataan beliau dalam kitab Fathul Bari, wa qad aktsara fi hadzal kitabi min iradi ahaditsa la usula laha. Di kitabnya Imam Ghazali ini, jadi bukan kita sendiri yang ngomong ini imam juga yang ngomong. Ibnu Hajar Al-Asqalani imam ahli hadis yang sangat teliti dalam masalah hikayat-hikayat ya. Jadi waqad aktsara fi hadzal kitab, sangat banyak di kitab ini yaitu penukilan atau penyebutan ahadits la usulalaha, kisah-kisah atau hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, tidak ada akarnya, tidak diketahui siapa perawinya dan seterusnya. Fala yughtarra bi syai'in minha. Maka jangan ada seseorang terperdaya dengan sesuatu pun di kitab ini dari hikayat-hikayat yang tidak ada asal usulnya. Begitu jemaah sekalian. Maka kalau misalnya mungkin di antara kita karena udah mengenal Imam Ghazali ya, apalagi mungkin ada orang namanya Ghazali banyak ya. Entah di sini ada atau enggak ya, mohon jangan tersinggung. Tapi kalau misalnya kita kenal beliau baik ya beliau baik, masya Allah, di antara ulama ahlul qiblah, di antara ulama Islam. Tetapi baiknya nama beliau ini tidak melazimkan 100% terbitan dari karya beliau ini itu pasti benar semua. Enggak, kadang-kadang malah dikritik oleh sebagian ulama. Di antara kitab ini Kashfu Ulumil Akhirah yang menyelipkan di antara cerita-cerita yang mana itu tidak ada asalnya dan bisa menjadi keyakinan yang salah. Ya, bisa menjadi keyakinan yang salah. Di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritiknya. Tapi kemudian ya ikhwan, mari kita lanjutkan setelah kita mengklarifikasi bahwasanya hikayat spesifik seperti yang tadi yang disebutkan Imam Ghazali itu tidak ada asal usulnya. Maka mari kita tuntaskan di sini dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya ada posibilitas syaitan itu hadir di sakaratnya insan, ada kemungkinannya. Dan itu hadis-hadis berkaitan dengannya secara global. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nih." Sesungguhnya syaitan itu menghadiri seorang dari kalian, yaitu hadir bersama seorang dari kalian di setiap urusannya, di setiap detail urusannya. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi di semua urusannya, urusan manusia, syaitan itu akan selalu hadir, minimal jin qarin. Ya, bahkan dalam urusan ngaji sekalipun boleh jadi seseorang diganggu syaitan, mungkin bisa jadi diganggu syaitan. Lagi baca Al-Quran mungkin enggak? Mungkin. Makanya sebelum kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin sekali. Jadi baik dalam segala urusannya, dari urusan yang perkara mubah, urusan yang perkara sunnah, urusan perkara wajib bahkan. Nah, jangan tanya kalau urusan perkara haram itu ya udah bareng-bareng lah tuh ya. Dalam urusan mubah aja sebagaimana hadis Nabi SAW berkaitan dengan makan dan minum, ya kan? Jadi seseorang mungkin saja dia sharing sama setan. Ketika tidak mengucapkan bismillah, itu sebenarnya sharing dengan setan, sharing link makanan sama setan. Iya, seperti itu. Jadi kalau nggak baca bismillah, nggak baca doa, itu bareng sama setan makannya.
Ya, dalam urusan makan tuh. Dalam urusan hal-hal yang sifatnya sunnah, mungkin gak setan itu menggoda manusia? Sangat mungkin. Dalam perkara wajib, mungkin juga. Bukankah Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ada setan yang khusus spesialis di masalah sholat, yang nama setan tersebut disebut khanzab namanya, kata Nabi SAW. Ini dalam urusan sunnah dan wajib ini. Setan juga berserikat dalam amalan tersebut, tapi tujuannya untuk menggoda dan mengganggu manusia, dan kalau bisa menghentikan dari amalannya. Itu setan. Jadi benar kata Nabi SAW, setan itu akan menghadiri segala urusan kita. Nah, tapi ya jangan mau kemudian. Kemudian di hadis lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar, atau min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan dari azab jahannam, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Yaitu Nabi SAW berlindung dari hal-hal tersebut. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Daqiq Al-Id, salah satu ulama Syafi'iyah, dan kalimat beliau ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, yaitu kata Ibnu Daqiq, wa fitnatul mahya ma ya'ridu lil insani muddata hayatihi minal iftitani bid dunya wasyahwat wal jahalat. Fitnah kehidupan itu adalah apa yang terhampar untuk manusia selama hidupnya, dari fitnah terhadap keduniaan, fitnah terhadap syahwat, fitnah terhadap kebodohan-kebodohan. Wa a'dhamuha wal iyadz billah amrul khatimati 'indal maut. Dan fitnah kehidupan yang paling besar, na'udzubillah min dzalik, yaitu perkara urusan khatimah, yaitu ending kehidupan ketika mau mati. Ya, wa fitnatul mamat yajuzu an yurada biha al fitnatu atau al fitnata 'indal maut. Fitnah kematian boleh juga dimaksudkan dengannya fitnah ketika mau mati. Udhifat ilaihi liqurbatiha minhu. Dinisbatkan fitnah tersebut kepada kematian karena fitnah ini nih, fitnah yang kita sedang bahas ini sangat dekat dengan kematian. Wa yakunul muradu bi fitnatil mahya ala hadza ma qabla dzalik wa yajuzu an yurada biha fitnatul qabr. Jadi fitnah kehidupan itu bisa maknanya fitnah ketika menjelang kematian, dan fitnah kematian mungkin saja ya fitnah kubur dan seterusnya, ya. Kemudian ikhwas sekalian, kata beliau, kata Syekh Mashhur bin Salman, na'am, iya, yatma'u syaitanu fi mautil 'abdi ala ghairil Islam. Syaitan itu sangat tamak, sangat pengen seorang hamba mati bukan di atas agama Islam. Syaitan itu sangat pengen. Makanya setan itu enggak berharap kita mati pas lagi ikhlas, pas lagi taat, itu setan enggak mau. Ya enggak mau mematikan seperti itu, karena ya otomatis nih kalau mati dalam ketaatan ya menang dong ini manusia kan. Setan itu pengen menjerumuskan manusia, ya. Nah, jadi itu tamaknya setan agar manusia itu mati dalam keadaan tidak muslim. Ya kalau memang nggak bisa, minimal mati dalam keadaan kufur nikmat, mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan menikmati kesyirikan atau bid'ah dan seterusnya. Maka kata beliau, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu min an yatakhabbatahu asyaitanu 'indal maut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awudz, yaitu meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai syaitan itu merasuki dirinya ketika mau mati. Itu sampai Rasulullah SAW berta'awudz dengan hal seperti itu.
Maka dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharq. Jadi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Ta'ala dari beberapa musibah seperti tubuhnya hancur atau tenggelam. Beliau memohon perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Jadi boleh ikhwan kita meminta kepada Allah Ta'ala agar jangan dimatikan dengan keadaan tubuhnya dimutilasi, misalnya naudzubillah min dzalik, atau tubuhnya tenggelam. Itu boleh minta sama Allah. Bukan berarti ngatur Allah, tapi kita minta sama Allah, ya. Ya Allah, jangan sampai saya mati di tengah laut misalnya. Boleh minta seperti itu. Karena Nabi pun minta pada Allah Ta'ala agar dilindungi dari kematian model seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala kabulkan, tidak mati dalam keadaan yang seperti yang tadi disebutkan. Tetapi ya bisa jadi orang mati dalam keadaan gharq atau mabtun atau sakit perut atau tertimpa tembok dan dia dinilai sebagai syahid, Pak, mungkin itu. Ya mungkin. Tetapi kalau bisa tidak seperti itu, sebaiknya jangan seperti itu, gitu kan ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa a'udzu bika an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Dan saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada syaitan menyurupi diri saya ketika mau mati. Ya. Jadi ada posibilitas manusia itu mungkin saja dia pas mau mati kesurupan, mungkin, sangat mungkin. Ya, ini juga mungkin tersaksikan bagi sebagian orang, ya. Mungkin ada yang pernah menyaksikan di sini orang lagi sakaratul maut dan dia itu kesetanan gitu loh, kesurupan. Ada kemungkinan dia ini seperti ini karena nyembah setan. Itu pertama, mungkin. Kedua, kemungkinan juga selama ini dia berserikat dengan setan secara sengaja di kesendiriannya. Berserikat dalam artian apa? Dia punya jimat, dia melakukan pelet, dia pakai susuk dan semisalnya. Jadi memelihara syaitan pada dirinya. Makanya kalau misal di antara kita, na'udzubillah min dzalik, insyaallah enggak ada ya, tapi kalau misalnya saja di antara kita yang masih percaya dengan jimat, ya, masih pakai jimat baik di dompetnya, di rumahnya dan seterusnya, maka sangat diwajibkan atasnya melepaskan dan melucutkan jimat tersebut dan keyakinannya dari dirinya secara fisik dan secara makna. Termasuk jimat-jimat yang dianggap oleh sebagian orang itu jimat hasanah. Ya, karena ada bid'ah hasanah, ya, jimat ada hasanah dong, ya kan? Yaitu menganggap keramatnya gambar terompah Nabi misalnya. Gambarnya sendal Nabi kan masyhur tuh. Kalau antum misalnya ke kajian-kajian sebagian golongan dan juga ya ke toko-toko busana muslim lah, cari peci misalnya, cari peci. Ada kadang-kadang bentuk terompah Nabi sini. Ya, bentuk terompah atau di sininya gitu kan. Itu sebenarnya ada keyakinan tersendiri bagi sebagian pihak, ikhwan. Ada keyakinan tersendiri. Barang siapa, ada hadis yang terlalu palsu untuk dipercaya gitu loh. Barang siapa yang di kepalanya ada terompah Nabi, maka dia akan begini-begini itu. Kemudian barang siapa yang menempelkan gambar terompah Nabi ini di depan pintu, di atas pintu rumahnya, maka aman dari maling misalnya. Itu ada keyakinan seperti itu. Itu penjimatan dengan cara mengkultuskan peninggalan Nabi, bahkan cuman gambarnya peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda enggak bawa sekarang sampel terompah Nabi gimana, tapi coba dicari di Google bagi yang belum tahu. Gitu, bentuk terompahnya tuh. Nah, asli ini buatan sebagian orang gambar ini, kemudian nanti dibuat ada mata dua di situ. Jadi seperti apa? Malah seperti gambar jin. Ya, bisa dicari deh Pak di Google terompah Nabi, dan ternyata itu adalah keyakinan sebagian dari orang-orang ekstremis sufi. Dari sebagian orang-orang ekstremis sufi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan meyakini hal tersebut, ya, dan ini keyakinan yang bid'ah karena tidak ada dasarnya dalam Islam. Bahkan keyakinan ini bukan sebatas keyakinan bid'ah, melainkan menjurus kepada syirik, yaitu menjadikan wasilah
wasilah dan penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil sahih tentang itu. Enggak ada dalil sahih. Kalau kita ikhtiar dengan menggembok pintu, mengkuncinya, kemudian memberikan satpam, penjaga dan ini wasilah yang logis. Bukan wasilah gaib atau tidak logis. Logis, ya, logis. Alarm dan ini itu dan seterusnya, ya. Tapi kalau misalnya dengan gambar terompah Nabi, coba apa korelasi antara terompah Nabi dengan keamanan rumah? Enggak ada. Bahkan tetangga saya yang keturunan Nabi tertentu punya tuh jimat seperti itu, namun kemalingan 2 kali. Kok bisa? Berarti terompahnya ini enggak apa? Enggak magnificent, enggak berkhasiat, ya. Bahkan yang nyuri itu, yang maling itu mungkin saja malah muridnya sendiri yang juga berterompah juga. Jangan-jangan terompah versus terompah nih, ya, dilawanlah dengan jimat terompah lainnya gitu kan. Nah yang seperti ini jemaah sekalian, seseorang ketika memakai jimat-jimat yang Nabi SAW melarang sahabatnya mengenakannya, bahkan inzi'ha, cabut itu jimat untuk menghalangi dari sakit dan seterusnya. Khawatirnya dengan jimat tersebut yang hadir dan menolong atau membantu malah justru syaitan. Ya, malah justru syaitan, ya. Dan itu akan merugikan dunia dan juga akhirat kita. Belakangan juga ada, bukan belakangan, mungkin berapa bulan lalu, Anda lihat bukan berapa bulan, sebulan lalu mungkin, Anda lihat di media sosial, di YouTube atau di mana gitu ya, ada seseorang yang kebal, ya. Seseorang yang kebal ditembak, penjahat nih, dia penjahat, preman terus misalnya ditembak oleh polisi, enggak mati, kebal, masya Allah, kebal tembakan. Anda yakin seandainya beberapa polisi yang menembak ini dengan bismillah dan mereka ini ahli tauhid, Anda yakin enggak ada apa-apanya nih orang, bisa langsung mati segera. Hanya saja memang banyak di antara kita yang justru ketika melihat orang kebal, kita itu apa? Takjub dan kagum dan ada rasa takut terhadapnya. Itu yang menjadi modal syaitan membuat apa? Kita itu merasa kita tuh dijadikan lebih rendah daripada syaitan. Maka harusnya kalau ketemu yang seperti ini, antum bilang kepada ittaqillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billah. Ngeper itu syaitan. Tembak, jangan pun tembak, antum ludahin sembur saja udah geleper-geleper dia karena antum ruqyah kan. Jadi ikhwah sekalian, jimat-jimat seperti ini yang mungkin magnificent bisa ternyata nih bisa kebal bisa, itu semua dari syaitan. Dan syaitan kebanyakan dari mereka mau menolong manusia tapi dengan pamrih. Harus ada feedback dong. Makanan dan minimal feedback keyakinan batil. Minimal itu. Sampai keyakinan batil itu menjadi lekatan dan ikatan dengan syaitan tersebut yang dibawa sampai ke kematiannya, bahkan di akhirat nanti satu sama lain saling mencela. Satu sama lain saling mencela, baik syaitannya maupun orangnya. Itu akan saling melaknat satu sama lain. Ya. Maka harus dilucuti dari sekarang orang-orang yang masih memakai jimat dan semisalnya, yang memakai susuk dan semisalnya, karena dikhawatirkan itu akan mempersulit dia di masa kematiannya. Dan ini masyhur di antara kalangan manusia nih, orang-orang bilang udahlah lepas dah tuh jimat dah, ntar kalau mati susah loh. Kan banyak orang bilang gitu. Iya, karena ketika matinya mungkin seolah mau mati, bentar lagi mati, tapi nggak bisa-bisa, seperti ada penahanan. Sampai mungkin ngeluarin kalimat-kalimat syirik dan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari dalil tadi kata Nabi SAW, wa'udzubika min an yatakhabbani asyaitanu indal maut. Dan saya berlindung kepada Allah daripada syaitan menyerupi saya ketika mau mati. Maka Ibnu Muflih Al-Hanbali beristidlal dari dalil tadi, mengambil faedah dari dalil tadi atas hadirnya syaitan ketika orang sedang sakaratul maut dengan dalil tadi ini, dan itu benar pendalilan tersebut. Bahkan Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah ini
beliau mengkhususkan pembahasan ini dalam kitab beliau yang namanya Masaibul Insan min Makaidis Syaitan, yaitu musibah-musibah manusia daripada atau disebabkan tipu daya syaitan, dan menjadikan satu pasal khusus di kitab tersebut, yaitu pasal nomor 22, dan memberikan judul babnya apa? Fi ijtihadis syaitani 'alal mu'mini 'indal maut. Ijtihadnya syaitan, yaitu ijtihad itu berarti betapa apa ya? Ijtihad itu Indonesianya enaknya apa ya? Apa Pak enaknya ijtihad itu Pak? Mengerahkan segala upaya. Syaitan itu mengerahkan segala upaya terhadap orang beriman ketika mau mati. Itu effortnya itu betul-betul tuh syaitan tuh. Ini bentar lagi mati nih, justru ini yang harus diupayakan. Itu. Dan keumuman hadis-hadis yang kita sebutkan itu menunjukkan hal seperti ini. Maka Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ma'alimus Sunan ketika beliau menjelaskan hadis tadi, hadis tentang doanya Nabi tadi, yaitu huwa an yastawliya syaitan alaihi 'alal muhtadir 'inda mufaraqati dunya. Nabi SAW kan tadi, ya Allah saya berlindung kepada engkau daripada kesurupan syaitan ketika mau mati. Maksudnya ada kesurupan di sini yaitu syaitan menjajahnya. Maka syaitan itu bisa mengistilah dan menjajah dan menguasai orang. Sebagaimana mungkin semua dari kita pernah menyaksikan ada orang kesurupan. Boleh acung tangan nggak? Ada yang pernah kesurupan nggak Pak di sini Pak? Nggak mau ngomong Pak ya? Sebenarnya kalau misalnya tidur ngantuk di kajian tuh bisa jadi itu ya. Nah, kalau orang kesurupan kan ada beberapa model. Kesurupan kan nggak semua tingkatannya sama ya kawan. Ada yang memang total sama sekali hilang kesadaran sama sekali ada. Ada model kesurupan yang dia kesurupan dan dia merasa itu kayak seperti suatu jiwa, jiwanya seperti sedang menggap-menggap di tengah lautan gitu loh. Ada yang seperti itu ada. Ada yang kesurupan setengah-setengah. Ya setengah nggak sadar tapi setengahnya sadar gitu loh. Cuman ini semua bukan saya yang gerakin. Ada yang seperti itu. Beda-beda tingkatan, beda-beda tergantung dengan pertama tentu tergantung bagaimana takdir Allah, itu pertama. Kedua, tergantung kemudian bagaimana kemampuannya mengendalikan diri, itu juga. Ketiga juga tergantung dengan kebid'ahan, kesyirikan dan juga maksiat yang dilakukan. Yang keempat tergantung dengan seberapa kadar kualitas syaitan yang menyerupinya. Nah ini. Jadi syaitan bisa apa? Bisa menguasai seseorang sebagaimana kita pernah melihat dan saksikan. Apalagi ketika apa? Mau berpisah dari dunia. Fayudhillahu wa yahula bainahu wa bainat taubah. Maka syaitan ini ketika udah menyerupi orang yang mati, maka syaitan ini menyesatkan dirinya, menyesatkan orang ini dan menghalangi antara orang ini dengan taubat. Dihalangi dan diingat-ingatkan kepadanya nikmat dari maksiat gitu ketika mau mati. Maka hati-hati semua, hati-hati sini ya. Au ya'uqahu an islahi sya'nihi wal khuruji min mazlamatin takunu qablah. Atau ketika menyerupinya atau menyesatkannya, syaitan itu pas orang ini mau mati, menghalangi dirinya dari memperbaiki urusannya dengan manusia dan mengeluarkannya dari kezaliman gitu misalnya. Kadang ada orang nih terbiasa menzalimi tetangganya, terbiasa menzalimi orang lain, terbiasa korupsi, terbiasa nilep duit, terbiasa maling. Kemudian sebenarnya dia pengen taubat, tapi karena udah keenakan, terus aja dia begitu dan dia simpan itu maksiatnya terus istiqomah maksudnya. Kemudian pas mau mati, syaitan kemudian menyerupinya dan yang tadinya dia mau taubat, tapi syaitan kemudian menghiasi dirinya di menjelang kematian tersebut dengan pernak-pernik keindahan dunia. Dan menghalangi dia dari taubat. Akhirnya dia mati dalam keadaan tanpa ingin taubat sama sekali. Ada seseorang juga mati. Anda ngelihat videonya sudah 10 tahun lalu itu. Seseorang mati menabrak tiang atau apa gitu. Tapi kemudian mobilnya terbakar. Ini divideokan ini sama orang.
Mobil udah terbakar dan orang tersebut, pemuda tersebut, ada dua kalau salah, satunya driving, satunya numpang. Itu udah kayak gini dia. Sepertinya udah mati. Dan tahu mati, dan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan musik masih menyala di mobilnya itu. Lihat, musiknya masih menyala, keadaan mobil sudah mulai berasap dan seterusnya, dan itu sudah kayak gini di mobilnya. Sekarang bayangkan, kira-kira ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya, gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang diinginkan setan seperti itu, matinya seseorang dalam keadaan seperti itu. Apalagi kalau setan tahu ini kemungkinan bentar lagi mati, semakin digoda. Itu sebagian orang seperti itu. Atau setan membisikkan buat dia, yu'ayyisahu min rahmatillah. Membuat manusia yang kesurupan ini atau yang digoda ini, membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Dan ini sangat mungkin jemaah sekalian, putus asa dari rahmat Allah. Itu ketika udah ihtidar sakaratul maut, ya, dia tahu bentar lagi itu merasa bentar lagi mati, udah mulai kelihatan macam-macam gitu kan, hal-hal yang belum pernah dia lihat. Setan membisikkan, soal kamu itu kan udahlah, masa orang kayak kamu mau taubat, Allah tuh nggak bakal ngampunin orang serendah kamu, dan udah digituin. Akhirnya putus asa, akhirnya suudzon sama Allah, akhirnya nggak jadi taubat. Itu bisa seperti itu kerjaannya setan. Ini seperti itu, ya. Dan sebagian dari orang dibuat dan dibayangkan oleh setan untuk yakrahu lahul maut, atau membuat dia benci akan kematian, dan membuat dia menyesali akan hilangnya dunia sebentar lagi. Ini juga banyak ini. Yaitu, aduh, nggak mau matinya bukan karena masih banyak maksiat yang belum tobat, bukan. Tapi nggak mau matinya karena apa? Karena bentar lagi saya ninggalin dunia dan keindahannya gitu loh. Ini yang disebut penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Ini yang disebut wahan, Pak. Kalau karahiyatul maut, semua dari kita tuh mungkin nggak suka mati, Pak. Siapa di antara kita yang siapa? Acung tangan aja, Pak. Siapa yang suka kematian? Ya segera aja kalau memang suka. Tapi kan nggak ada yang mau kan? Karena merasa masih banyak maksiat. Tapi ada orang yang nggak suka kematian karena dia sudah terlanjur cinta dengan dunia ini. Akhirnya nggak mau berpisah sama dunia ini. Nah, yang seperti yang diinginkan oleh setan, sehingga dia wafat dalam keadaan seperti itu, cinta dengan dunia. Tetapi ikhwas sekalian, kenyataannya tidak semua orang yang sekarat kasusnya dibisikin setan, nggak mesti, ya, nggak semuanya. Jadi jangan merasa nanti pasti datang nih setannya. Pas sekarat nunggu bakal mana setannya, nggak mesti, ya, nggak mesti. Ya kalau udah kelihatan ya naudzubillah ya, tapi nggak mesti. Kita berlindung aja pada Allah Ta'ala dari mereka. Dan kata Syekh masyhur, wala taq'u su'ul khatimati illa fi haqqil muqassirin al-mukhlatin. Su'ul khatimah tidak terjadi kecuali pada orang yang muqassir, mukhlatin, orang-orang yang apa yang muqassir itu orang-orang yang underestimate agama, yaitu kurang beramal, kurang maksimal, kurang total, dan kayaknya malas-malasan, dan bercampur dirinya itu ada kebaikan mungkin tapi juga keburukannya. Dan wa man lam yahfazillaha fi sirrihi wa khalwatih, dan tidak menjaga agama Allah di kesendiriannya. Dan orang ini kata Ibnul Jauzi, wa qad yata'arradu iblisu lil maridi fayu'dhihi fi dinihi wa dunyah. Boleh jadi iblis itu akan menghamparkan kepada orang yang sedang sakit dan menyakiti orang yang sakit ini dari segi keagamaan dan dunianya. Wa qad yastawli 'alal insan, dan bisa jadi syaitan ini menjajah dan menguasai manusia di menjelang kematiannya. Fayudhillahu fi i'tiqadih, dan menyesatkan manusia ini dari segi akidahnya. Atau rubbama hala bainahu wa bainat taubah, dan menghalangi dirinya dengan taubat. Makanya jemaah sekalian, makanya kata Allah, wa tubu ilallah. Makanya Allah Ta'ala kata yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang sering taubat, artinya sering istighfar. Maka siapa yang merajinkan dan merutinkan istighfar dan taubat, insya Allah akan dimudahkan nanti di akhir hayat. Insya Allah.
Ya, jadi walaupun dosa kita seberapa banyak, tapi tiap hari kita istighfar dan minta ampun sama Allah akan dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan karena terbiasa dan dimudahkan untuk istighfar dan taubat, mudah-mudahan dengan itu di akhir hayat juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak pernah kajian pagi di sini, jadi Anda kena pangling aja. Ini mau azan atau apa ini? Azan isya atau bagaimana? Jadi kita sudahi aja sampai sini jemaah sekalian. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Cukup ini cukup sampai segini atau gimana biasa kajian pagi Pak? Hah? Sampai syuruk. Berarti 10 menitin lagi. Sok silakan. Kalau ada mau pertanyaan dipersilakan Pak. Kalau nggak ada kita diam menunggu syuruk ya. Nggak ada Pak. Kalau nggak ada ya udah, Anda diam aja. Taib, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa inna ma yaqa'u su'ul khatimati liman fasuda batinuhu i'tiqadan wa zahiruhu amalan. Su'ul khatimah itu terjadi pada orang yang rusak batinnya secara akidah dan rusak zahirnya secara amalan. Rusak batinnya secara akidah dan rusak zahirnya secara amalan. Waliman lahu jur'atun 'alal kaba'iri wa iqdamun 'alal jara'im. Juga su'ul khatimah itu terwujud pada seseorang yang punya keberanian untuk menerabas dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu berani dia. Enggak masalah. Bodoh amat. Hidup cuma sekali gitu kata mereka. Nikmatin aja. Nah, yang seperti ini bahaya nih kalau enggak diberi taufik oleh Allah. Wa iqdamun 'alal jara'im, dan terbiasa melakukan kejahatan. Enggak ada masalah. Korupsi enggak masalah. Uang orang ditilut enggak ada masalah. Udah enggak usah mikirin, ambil aja, enggak ada masalah. Nah, yang seperti bahaya nih. Yang seperti enggak tahu ya jemaah sekalian, harta haram itu akan menjadi bala. Ya, dengan izin Allah akan menjadi bala bagi diri kita, kejiwaan kita, kekerasan hati kita, bahkan sampai bala untuk keluarga kita yang kita suapi nasi dengan harta haram. Hati-hati. Ya, maka kalau misalnya saya nggak menunjuk siapapun dari kita ya. Kalau misalnya kita dapati anak kita itu udah sering dinasihati, bahkan dipesantrenkan, tapi kok nggak mau ke agama malah tambah bandel, sebelum nyalahin tuh anak, coba lihat flashback. Ini harta SPP-nya dari mana gitu. Jangan-jangan ada subhat dari harta tersebut. Jangan-jangan. Sehingga Allah tidak memberikan taufik enggak memberikan taufik dengan sebab harta yang sebagainya haram. Baik maling atau apa dan seterusnya. Begitu. Jadi sebelum kita menyalahkan segala hal negatif yang terjadi di keluarga, maka yang afdal adalah kita mengajak introspeksi dan muhasabah. Ya, ada muhasabatun nafs, ada muhasabatul mal. Kita koreksi lagi nih ke harta saya ini murni pure, bener gak gitu lah, halal gak? Minimal halal dulu deh. Gitu. Ya minimal halal aja dulu. Ingat, bala yang Allah berikan disebabkan harta haram itu bukan sebatas apa ya? Bukan sebatas oh ini haram selesai. Enggak. Efeknya ada Pak ke psikologis dan juga ke keluarga kita. Begitu. Jadi hati-hati dengan terbiasa dan berani berbuat dosa besar, terutama dari segi harta. Kalau zaman sekarang ini kan semua diterabas aja lah. Ya, yang kata mereka apa, subhatnya syaitan untuk banyak orang zaman sekarang. Nyari yang haram aja sekarang susah, apalagi nyari yang halal. Ini gimana kok kebalik? Nyari yang haram aja sekarang susah, Ustaz. Apalagi nyari yang halal lebih susah lagi. Ini kan mindset kebalik. Ini mindsetnya setan ini. Yang benar, yang halal tuh banyak, yang haram ada. Maka ketika yang halal itu banyak, cari di antara yang banyak tersebut. Sekarang banyak pedagang kan biasa mereka halal, kue pancong halal, jual kue pancong. Wah enggak, itu halal tapi itu menurunkan gengsi saya. Ya berarti biarin deh haram, yang penting bergengsi gitu. Justru itu yang menjadi bala buat diri kita. Ya walaupun bergengsi, berdasi, pangkatnya tinggi dan seterusnya,
Tapi kalau dengan harta tersebut akhirnya membuat dirinya ditelanjangi oleh anak istrinya, dunia dan akhirat, apa artinya coba? Apa artinya? Punya segala ketokohan dan pangkat dan juga harta. Kalau ternyata ujung-ujungnya anak-anaknya menjelang kematian bapaknya berebutan warisan dan di depan bapaknya tersaksikan, betapa sakitnya itu. Karena apa? Harta haram. Apalah jadinya kemudian kalau misalnya setelah wafatnya dia, kemudian anak-anaknya bertengkar, saling santet menyantet, saling baku hantam dan memutus silaturahim gara-gara masalah warisan dari bapaknya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kalau ada yang terjadi seperti itu, yang kita curigai pertama adalah ini hartanya bener nggak nih harta bapaknya, itu satu. Kedua, ini kayaknya nggak dididik nih anak-anaknya nih. Dan ini mohon maaf kalau terjadi di antara keluarga kita. Kalau misalnya terjadi di antara keluarga, mohon maaf. Tapi memang kemungkinan besar disebabkan tidak ada taufik terhadap harta tersebut, dan tidak ada taufik disebabkan tidak diajari dan dididik di masa kecil atau masa dewasa anak-anak ini. Begitu jemaah sekalian, maka hati-hati. Dan kemudian karena tidak dididik, anak-anak ini pun kemudian tidak mendapatkan taufik setelah wafatnya orang tuanya, dan nggak pernah didoain berkah untuk anaknya, nggak pernah anaknya kemudian mendoakan istighfar untuk orang tuanya. Maka bagaimana kelak di kesudahan akhirat? Ketika anak-anak ditanya, kenapa kalian berbuat seperti ini? Mereka akan menisbatkan, karena orang tua saya ya Allah, tidak pernah orang tua saya mendidik saya. Dan nggak tahu tuh hartanya benar apa enggak. Na'udzubillah min dzalik. Husnul khatimah atau su'ul khatimah bukan ending. Melainkan su'ul khatimah itu adalah beginning untuk kehidupan selanjutnya. Maka hati-hati dengan itu jemaah sekalian. Farubbama ghalaba dzalika 'alaihi hatta yanzila bihil mautu qabla taubah. Ya boleh jadi hal-hal semacam itu, yaitu diserupi oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, itu terus ada padanya sampai dia mati dalam keadaan sebelum bertaubat, belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya pikir mungkin cukup sampai sini aja Pak ya. Ya insyaallah cukup sampai sini. Semoga ini menjadi bahan introspeksi diri Anda dan juga jemaah sekalian. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya pagi-pagi kita ngomongin mati kan nggak apa-apa. Dalam Islam itu bagus. Ya nggak Pak? Kalau orang non Islam kan pagi-pagi ngomong mati, kayak mau mati aja. Iya, kita akan mati suatu saat. Islam tuh kayak gitu. Coba kalau misalnya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, baru melek aja kita bilang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, yaitu kami tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan kembali. Lihat, baru melek aja udah mikirin hari kiamat, hari akhir. Itu muslim seperti itu jemaah sekalian. Ya kecuali yang bangun tidur langsung lihat HP, langsung buka notifikasi. Ini beda nih. Ini nusurnya kemana? Bukan ke akhirat, nusurnya ke WhatsApp ya. Gitu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.